Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Rifania dan rekan saya Nur Fitriani di sini untuk menyampaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Proses Bisnis Pengelolaan Pesanan Pelanggan. A. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. Tinjauan. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan meliputi aktivitas permintaan informasi, pembuatan kontrak, penerimaan pesanan, pengiriman, dan penagihan. Permintaan informasi. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan sering dimulai dengan suatu permintaan informasi dan pelanggan atau permintaan suatu quotation. Quotation adalah sebuah dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke pelanggan potensial guna memberikan informasi mengenai produk, harga, ketersediaan produk, dan informasi pengiriman. Pembuatan kontrak adalah suatu perjanjian untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Kontrak yang berisi perjanjian mengenai penyediaan suatu barang pada periode tertentu disebut blanket order. Memasukkan pesanan. Memasukkan pesanan atau order entry menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Penerimaan pesanan biasanya berisi penentuan harga dan pemeriksaan ketersediaan barang. Pengiriman. Aktivitas pengiriman diawali dengan penyiapan dokumen pengiriman yang disebut delivery. Dokumen delivery dibuat untuk mengatur pengiriman barang ke pelanggan. Pesanan penjualan berisi banyak informasi yang diperlukan dalam suatu delivery. Penagihan. Dokumen delivery dimasukkan dalam jadwal penagihan dan difakturkan. Faktur untuk pengiriman disiapkan dan diberikan kepada pelanggan. Pembuatan faktur ini merupakan akhir dari proses bisnis pesanan pelanggan. Standar pemrosesan pesanan pada SAP R3. Standar pemrosesan pesan adalah istilah yang menjelaskan proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan yang pesanan pelanggan dimasukkan dari persediaan barang jadi. B. Pengendalian siklus transaksi pada pemrosesan pesanan. Pengendalian siklus transaksi didasarkan pada fungsi yang dipisah dalam suatu proses bisnis. Fungsi-fungsi ini adalah memasukkan pesanan, kredit, barang jadi atau finished goods, pengiriman atau shipping, penagihan atau billing, piutang dagang atau akun receivable, buku besar atau general ledger. 1. Memasukkan pesanan atau order entry. Fungsi memasukkan pesanan memulai proses pesanan pelanggan dengan menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan berisi penjelasan mengenai produk yang dipesan, harganya, dan data deskriptif mengenai pelanggan seperti nama, alamat pengiriman, dan jika diperlukan alamat penagihan. 2. Kredit. Kredit pelanggan yang masih ada sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu ke bagian pengiriman barang. Untuk pelanggan reguler, pemeriksaan kredit meliputi menentukan jumlah total kredit yang disetujui tidak melebihi otoritas dari manajemen secara umum dan khusus. Untuk pelanggan yang baru, pemeriksaan kredit diperlukan untuk menentukan jangka waktu penjualan kepada pelanggan. 3. Barang jadi. Barang jadi diambil sesuai yang ada pada packing list. Barang akan dilanjutkan di bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan memberitahukan barang yang telah ditransfer. 4. Pengiriman atau shipping. Bagian pengiriman menerima perintah pengiriman setelah cocok dengan pesanan yang ada pada packing list bersama dengan barang yang dipesan seperti yang ada pada daftar pengepakan barang. 5. Penagihan atau billing. Penagihan merupakan proses terakhir dari proses pesanan dengan menyiapkan faktur untuk pesanan yang tampak pada daftar penagihan. Bagian penagihan melakukan verifikasi pesanan dan kemudian menyiapkan faktur. 6. Piutang dagang atau akun receivable dan buku besar. Bagian penagihan bertanggung jawab membuat faktur pesanan secara individual dan piutang dagang menangani informasi rekening pelanggan dan secara periodik mengirimkan laporan piutang kepada pelanggan. C. Proses bisnis manajemen akun pelanggan.
Proses bisnis pesanan pelanggan mencakup pemrosesan piutang dagang sampai pengumpulan pembayaran pelanggan pada rekening. Piutang dagang mewakili uang yang dimiliki oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang telah dijual yang dimasukkan dalam rekening. D. Pengendalian transaksi pada proses bisnis piutang dagang. Pengendalian transaksi piutang didasarkan pada fungsi yang dipisah dalam suatu proses bisnis. Fungsi-fungsi ini adalah penerimaan kas, penagihan, piutang dagang, kredit, buku besar, retur dan potongan penjualan, kemudian penghapusan piutang dagang. E. Proses bisnis kas yang diterima pada rekening. 1. Tinjauan. Proses bisnis kas yang diterima pada rekening digunakan ketika pelanggan masih memiliki saldo. Piutang dagang yang telah dicatat yang akan dibayarkan perlu pengendalian dari penerimaan pembayaran. 2. Sistem pengumpulan logbox. Jika suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi pelanggan untuk membayar secara lebih cepat, ia dapat menggunakan sistem logbox deposit untuk mengurangi float. Sistem logbox deposit adalah pembayaran pelanggan yang dikirim secara langsung ke bank dan dikreditkan ke rekening perusahaan sebelum diposting di rekening pelanggan. F. Proses bisnis penjualan tunai. Perbedaan antara proses bisnis penjualan tunai dan proses bisnis kas adalah tidak adanya pencatatan aset sebelumnya. Pada proses bisnis penjualan tunai, pembuatan dokumen awal dari penjualan tunai merupakan poin utama pada sistem pengendalian. Penjualan tunai dicatat pada register kas atau alat pengaman lainnya untuk menyediakan dokumentasi. Terima kasih.